Shalom, selamat jumpa kembali subscriber dan viewers. Saudara, hari-hari ini mana yang lebih giat di dalam pekerjaannya, yaitu orang yang melakukan pemberitaan dan pengajaran firman kebenaran ataukah para penyesat? Saudara, kalau saudara bilang orang-orang yang memberitakan firman kebenaran, saudara keliru. Karena sebenarnya hari-hari ini sangat gencar penyesatan, saudaraku. Pengajaran-pengajaran yang nampaknya rohani, tetapi sebetulnya itu adalah cuman bungkus luarnya aja. Arahnya itu adalah penyesatan, saudaraku. Mari kita akan baca di dalam Matius 22 ayat 14 ya. Coba dibacakan Matius 22 ayat 14. Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah, ini perkataan Yesus, saudaraku. Banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa sedikit yang dipilih? Ya karena banyak yang tersesat tadi, saudaraku. Banyak yang dipanggil artinya orang-orang yang sudah mendengarkan tentang kabar keselamatan, saudara. Hari-hari ini penyebaran pemberitaan informasi apapun tuh sangat mudah dan sangat luas jangkauannya, termasuk firman Tuhan. Sehingga banyak orang telah mendengarkan tentang kabar keselamatan ini. Tetapi bagaimana respon tiap orang? Kalau dikatakan di sini oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa sedikit yang dipilih, berarti ada banyak orang yang tidak meresponnya dengan benar. Saudaraku, hari-hari ini kita yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan pun jangan-jangan sedang berada di tempat yang salah, saudara. Ketika kita merasa kita telah rajin ke gereja, ya, kita telah rajin berdoa, kita telah rajin membaca firman Tuhan, dan kita merasa kita adalah orang yang dipilih itu. Kriteria dipilih itu ada, saudara. Ya, kita tidak bisa merasa, tetapi kita harus pahami apa yang menjadi kriteria sehingga orang itu dapat dipilih. Saya dapat memberikan semacam contoh ketika saudara ingin membeli suatu produk untuk saudara pakai. Kira-kira seperti apa yang saudara akan lakukan? Kriterianya macam apa? Pasti saudara akan menentukan kriteria yang terbaik. Bahkan kadang tidak peduli dengan harga, yang penting saudara mendapatkan yang terbaik. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Dia menyerahkan nyawanya. Dia tidak peduli berapa harga pun yang harus dia bayar, asalkan kita dapat keselamatan. Tetapi ketika peristiwa itu sudah berlangsung, di mana keselamatan sudah tersedia, orang pun tidak mau menerimanya, saudara. Pengejek-pengejek, penghina-penghina terhadap Yesus itu masih ada sampai hari ini. Dengan berbagai argumentasi, mereka menolak keselamatan itu. Jadi Yesus mengatakan, ya, 2000 tahun yang lalu, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Hari-hari ini sudah semakin tergenapi. Ada 100 orang di dalam gereja, apakah 100 orang itu dipilih? Silakan cek, saudaraku. Mereka itu pelaku firman apa bukan? Adakah di dalam diri setiap orang itu, Galatia 5 ayat 22, buah-buah roh? Itu adalah kriterianya. Setiap orang yang mengaku sebagai pengikut Yesus seharus mempunyai buah-buah roh di dalam kehidupannya. Kalau Anda cuma bolak-balik ke gereja, ya, dan rajin berdoa tetapi berdoa pun hanya meminta pertolongan, Anda bukan pelaku firman Tuhan. Seseorang yang melakukan firman Tuhan itu pasti akan memiliki buah roh. Saudara nanti perlu baca itu, Galatia 5 ayat 22. Kita harus memiliki buah-buah roh itu, karena itu adalah kriterianya untuk kita beroleh keselamatan. Bukan kita menguasai banyak ayat-ayat firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita cuma menghafal firman, kita cuma menjadi orang yang berpengetahuan. Kita pun tidak bisa mengatakan saya kan orang beriman. Beriman itu bukan perasaan, saudara.
Beriman itu ketika saudara melakukan perintah firman Tuhan, itulah menunjukkan saudara seorang beriman. Contoh sederhana, firman Tuhan katakan jangan khawatir. Nah, saudara melakukan hal itu. Nah, itu menunjukkan saudara itu orang beriman. Itu contoh sederhana. Tentu saja masih ada banyak perintah firman Tuhan. Saudara ingat di dalam Alkitab itu ada suatu peristiwa di mana anak muda yang sangat kaya. Dia datang menghadap kepada Yesus. Dia berani berkata kepada Tuhan Yesus. Dia sudah melakukan hukum-hukum Allah, hukum Taurat. Apalagi yang harus kulakukan untuk supaya beroleh selamat? Dan respon Yesus pada waktu itu adalah, pulanglah, jualah seluruh harta kekayaanmu, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ikutlah aku. Ikutlah aku ini bukan ikut Yesus secara oknum, tetapi yang dimaksud itu adalah keselamatan. Ikutlah jalan keselamatan, tinggalkanlah harta kekayaanmu karena itu duniawi sifatnya, tidak bisa engkau bawa ke dalam surga. Ya, apakah kita hari-hari ini lebih memihak kepada keselamatan atau kenyamanan? Banyak orang hari-hari ini mengejar kenyamanan, bukan mengejar keselamatan. Jadi, hari ini sebuah firman yang sangat indah kita dengarkan bersama. Bahwa banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita berusaha ya, melakukan Galatia 5 ayat 22 agar kita menjadi yang terpilih, ya, yang dipilih. Karena sama seperti kita ingin mendapatkan suatu produk yang berkualitas, demikian juga Yesus. Dia ingin mendapati kita hidup di dalam kekudusan, dalam kebenaran, di dalam firman-Nya. Demikian firman Tuhan untuk hari ini. Kita jumpa di renungan yang lainnya. Haleluya. Amin.